Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para sahabat dunia tambang kita. Yang mana pada malam hari ini kita akan mendiskusikan pertanyaan yang datang dari Pak Jerry Mapanta. Akan tetapi sebelum kita mulai diskusi, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Pertanyaan dari Pak Jerry Mapanta begini. Ada case perusahaan UJP untuk jenis dan bidang usaha yang diberikan yaitu yang pertama, konsultasi perencanaan dan atau pelaksanaan bidang konstruksi pertambangan, subbidang pemboran dan peledakan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan bidang penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan, stripping batuan, tanah penutup, subbidang penggalian lapisan dengan didahului peledakan. Nah, pertanyaannya, apakah bisa mengerjakan proyek pembangunan gudang bahan peledak di IUP-OP? Pak Jerry yang baik, kalau kita lihat di Kepmen SDM nomor 1796 tahun 2018, tepatnya di lampiran 7, di mana di sana dijelaskan bahwa ada 3 jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan jasa inti dan 12 bidang dan 74 subbidang. Nah, kalau secara spesifik, kalau kita lihat di bidang yang keempat, yaitu konstruksi pertambangan, di mana di sana di subbidang yang 4.16 yaitu pembangunan gudang bahan peledak. Ya. Kenapa gudang bahan peledak dimasukkan sebagai kegiatan inti? Karena gudang bahan peledak adalah fasilitas inti kegiatan pertambangan. Maka membangunnya masuk kategori kegiatan jasa inti. Dan kalau tadi disebutkan oleh Pak Jerry bahwa perusahaan jasa tersebut sudah memiliki UJP, yaitu konsultasi perencana atau pelaksana bidang konstruksi pertambangan, subbidang pemboran dan peledakan. Maka tentunya tidak boleh, tidak diizinkan untuk membangun gudang bahan peledak. Yang diizinkan adalah melakukan pemboran dan peledakan dalam rangka kegiatan konstruksi. Misalnya dalam rangka konstruksi jalan tambang atau jalan hauling. Boleh melakukan kegiatan peledakan. Akan tetapi membangun gudang bahan peledak itu sendiri tidak boleh karena subbidang 4.16 belum masuk di dalam UJP-nya. Nah, saya pikir clear Pak Jerry ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengerjakan proyek drill and blast di proyek konstruksi seperti pembuatan jalan, bendungan, perataan area untuk bandara dan lain-lain. Sekali lagi kita dunia tambang kita mengingatkan Pak Jerry bahwa semua kegiatan atau UJP ini hanya berlaku untuk kegiatan pertambangan. Artinya yang disebut di sini pembuatan jalan di wilayah kegiatan pertambangan, bendungan di wilayah kegiatan pertambangan atau wilayah proyek tentunya. Kemudian perataan area untuk bandara yang tentunya di dalam wilayah kegiatan pertambangan. Nah, dalam rangka melakukan konstruksi itu diperlukan peledakan dan perusahaan ini yang melakukan pemboran dan peledakan itu sah saja. Karena sudah tercakup di dalam UJP-nya tadi, yaitu pelaksanaan bidang konsultasi perencanaan dan pelaksanaan bidang konstruksi pertambangan, subbidang pemboran dan peledakan. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 tidak ada masalah Pak Jerry. Itu sudah masuk di dalam skop UJP yang sudah dimiliki. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah bisa mengerjakan proyek drill and blast di IUP-OP Quarry, tapi skop pekerjaannya termasuk loading dan hauling? Nah, kalau kita lihat tadi UJP-nya, yang pertama adalah konsultasi perencanaan dan pelaksanaan bidang konstruksi, kemudian yang kedua pelaksanaan bidang penambangan terbatas pada OB, maka Pak Jerry, kalau hanya mengerjakan drill and blast di IUP Quarry, walaupun tidak ada di sana yang mana lapisan overburden, yang mana bahan galian mineral, karena semua itu menjadi bahan galian mineral, ya, terutama untuk tambangan desit misalnya, maka boleh melakukan drill and blast. Akan tetapi, apakah boleh melakukan loading dan hauling? Tentu tidak boleh Pak Jerry. Karena di lampiran 7, Kepmen 1796 tahun 2018, ada bidang pengangkutan, yaitu bidang yang nomor 5. Dan dilengkapi dengan subbidangnya pengangkutan menggunakan truk, lori, dan sebagainya. Dan ternyata bidang nomor 5 yaitu pengangkutan tadi belum masuk di dalam UJP yang dimiliki perusahaan jasa tadi.
maka peledakannya boleh, tapi loading dan haulingnya tidak boleh. Jadi saya pikir clear Pak Jerry. Ya, tinggal kita lihat bidang apa yang dia miliki. Di luar bidang itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau sampai dilakukan berarti melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban. Maka layak diberi sanksi. Sanksinya apa? Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa peringatan tertulis sebanyak 3 kali masing-masing 30 hari kalender dan tidak ada perbaikan selama 3 kali 30 hari itu, maka dinaikkan menjadi penghentian kegiatan sebagian atau seluruhnya sifatnya sementara. Sementaranya berapa lama? 60 hari. Selama 90 hari tadi surat peringatan dan 60 hari penghentian kegiatan tidak ada perbaikan juga, maka izinnya layak dicabut. Saya pikir clear Pak Jerry. Sekiranya ada yang masih mengganjal, silahkan masukkan apa yang masih mengganjal tersebut di dalam kolom komentar Pak Jerry. Biar kita bahas lebih lanjut. Baik sahabat dunia tambang kita, sampai di sini pertemuan kita. Ya, mari tetap komitmen mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Terima kasih atas waktunya dan semangat pagi.